Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita bawa hidup kita bawa hati kita mau lepaskan setiap beban-beban palsu, amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita boleh sembah Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Yang boleh memelihara dan menyertai hidup kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus boleh melawat setiap kami di tempat ini. Kami mau berseru kepada Engkau Bapa yang baik. Biarlah Tuhan yang boleh memenuhi hati kami, memuaskan jiwa kami, tubuh roh kami dalam nama Yesus Kristus. Kami mau katakan Yesus bahwa Engkaulah kemuliaan setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Mengalir di tempat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh Yesus. Kita angkat penyembahan kita, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya, katakan Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus,
luar dari pikiran kami boleh terjadi. Bahkan kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik atas setiap kami. Kami telah percaya Tuhan, kami menerima yang terbaik. Kami telah menerima kelepasan, kami telah menerima kemenangan Tuhan, kesembuhan, pemulihan di dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami membawa berkas-berkas Tuhan dari tempat ini yang akan memenuhi hidup kami, memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita yang percaya bersama saya boleh katakan amin. Shalom. Ada sukacita amin. Boleh lambaikan tangannya. Boleh tos minimal 5 orang untuk katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu kita, amin. Ada banyak hal yang boleh kita lewati di luar dari pikiran kita, mungkin kita merasa tidak mampu, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan setiap kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Amin. Kita boleh angkat pujian kita, katakan kau gunung batu.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita boleh akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh datang di hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Pada pagi hari ini boleh tetap kami katakan bahwa kami merindukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Nyatalah kuasa-Mu bagi kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami diteguhkan dan kami boleh merindukan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita katakan Bapa Kudus.
adalah rekan hamba Tuhan, rekan juga sesama guru di Sekolah Harapan Bangsa bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kekuatan. Amin. Amin. Lihat dulu muka kiri kanan, mukanya penuh dengan pengharapan apa pergumulan. Dan saya percaya bahwa kita semua pagi hari ini penuh dengan pengharapan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Tadi ya saya di belakang itu mengamati memang orangnya saya ini selalu mengamati Bapak Ibu ya. Saya perhatikan satu persatu jemaat ya. Walaupun Pastor Maria menyampaikan berapa ribu jiwa di sini, saya percaya bahwa itu sudah beribu-ribu berlaksana. Kenapa? Saya perhatikan, wah luar biasa. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena setiap kata demi kata ketika kita menyanyikan dengan pujian dari hati yang sungguh kepada Tuhan, dan fokus kita hanya Tuhan, maka benar-benar pujian itu menguatkan, menegur dan menguatkan kita. Amin. Amin. Saya bangga dengan sepasang Bapak Ibu di tempat ini ya. Bapak yang baju hitam dan Ibu, mereka luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Itu perlu kita anjungi jempol. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, bapaknya semangat, ibunya semangat. Wah, tidak sia-sia dalam penyembahan kepada Tuhan. Luar biasa. Karena satu yang kita sembah bukan diri kita, bukan Bapak Gembala, bukan juga worship leader, bukan para singer, tapi siapa? Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Nah, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita akan renungkan yaitu dari Lukas 17. Lukas 17 ayat ke-11 sampai yang ke-19. Lukas 17 ayat ke-11 sampai yang ke-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama. Saya membaca judulnya ke-10 orang kusta. 2, 3 ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah orang tadi semuanya telah berkali-kali di mana yang bersama itu? Dikatakan di antara mereka yang bertemu dengan Allah dan Allah selain daripada orang asing ini." Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan, luar biasa. Tadi malam kami nyampe di rumah itu malam ya Bapak Ibu, karena kita baru selesai mengikuti kunci tahun. Ya, kami kemarin jadi orang Manado, orang Sulawesi, ya orang Sulawesi. Ya, orang Sumatera jadi orang Sulawesi, nggak apa-apa ya. Kita semua satu di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Nah, di sini kita melihat satu perjalanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yang harus kita pahami bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya fokus pelayanan di kota-kota, di tempat-tempat yang luar biasa, amazing, bahkan mungkin kalau istilah zaman sekarang di tempat yang basah, di tempat yang kering, tidak ya Bapak Ibu. Tapi di sini dikatakan dalam perbatasannya, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, ini di desa kejadian Bapak Ibu, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita pahami bersama bahwa penyakit kusta, ya saya nggak pernah lihat sekarang ini ya, tapi itu mudah-mudahan itu jauh dari kita dalam nama Yesus. Penyakit kusta adalah merupakan sebuah penyakit yang dianggap pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi sebagai satu hukuman atas dosa orang itu, atau itu tanda ketidaksenangan Allah kepada orang itu. Nah, jadi kadang-kadang orang Yahudi ini dengan cepat menjudge orang yang penyakit kusta itu karena dosamu kan, pasti ada sesuatu yang gak beres kan dengan hidupmu. Nah itu. Jadi orang-orang yang mengalami penyakit kusta ini biasanya mereka diidentikan dengan orang-orang yang sama sekali tidak berguna, diasingkan, tersingkir
mereka tidak lagi hidup dalam jauh dari kumpulan orang-orang banyak, Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Bapak Ibu, kalau kita melihat mengapa bisa tadi waktu merenungkan firman Tuhan ini, ada apa dengan ke-10 orang kusta ini? Apakah mereka sudah mendengar siapa Yesus sebelumnya? Pasti, Bapak Ibu. Mungkin dari suara tetangga atau teman-teman mereka pasti mendengar seperti itu. Mungkin saat ini ya, kalau kita mendengar itu loh, prabowo itu nggak benar, ini yang benar. Nah itu ya, itu hanya dari telinga ke telinga. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya bilang prabowo nggak benar, ya nanti bahaya pula. Oke, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini para 10 orang kusta ini menemui dia. Nah, ingat sekali lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencarinya. Ini kan hanya lewat Tuhan Yesus loh. Lewat datang orang penyakit kusta ini. Selama ini mereka nggak mencari kan, tapi ketika Yesus lewat, mereka baru menemui Yesus. Apakah ketika mereka datang, Yesus bilang, nggak mau lah, terus disuruhnya murid-muridnya, usir aja orang-orang itu, nanti saya tertular, nanti saya juga kena penyakit kusta. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, adakah di antara kita ketika ada orang yang kita tolong, ketika ada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita, tapi kita menutup mata sebelah? Saya nggak lihat, saya nggak tahu siapa dia, saya nggak kenal siapa dia. Tapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Orang-orang yang sakit ini datang menemui Yesus. Apakah Yesus menolak mereka? Bapak Ibu dikatakan di sini, mereka berdiri agak jauh. Mereka sadar diri, mereka bukan orang yang pantas. Mereka sedang sakit, Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita juga mengalami masa-masa seperti itu. Mungkin kita bukan penyakit kusta, tapi kita sedang sakit rohani yang selama ini jauh dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya boleh saksikan pagi hari ini, beberapa hari yang lalu, sebenarnya saudara ini mau dibilang hanya satu kampung dengan kami, tapi dia berapa kali jadi berapa kali meninggalkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Berapa kali dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dan dia kemarin dia datang ke rumah dan dia cerita, dia tahu nggak? 22 tahun saya meninggalkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan membuat dari titik di mana waktu dia sakit berat, dia nggak bisa bergerak, Bapak Ibu, di rumah sakit Elizabeth. Itu 2 bulan yang lalu di rumah sakit Elizabeth. Katanya dia nggak bisa bergerak, udah infus masuk, obat segala macam hal, nggak bisa bergerak. Hanya ada beberapa temannya datang mengingatkan dia, mungkin dengan hanya sebatas kata biasa aja, bro, kamu masih ingat Yesus kan? Hanya itu yang membuat dia sadar diri loh. Bukan dibilang, dan nama Yesus yang kau sembuh. Tidak. Ini teman ini datang, bro, masih ingat gak Tuhan Yesus? Itu pun yang menyampaikan sama dia, temannya itu dengan candaan, Bapak Ibu. Tapi tahu nggak? Itu menusuk hatinya yang paling dalam. Dan dia mengingat bahwa dia telah melukai hati Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan itu sekarang mengalami kesembuhan. Beberapa minggu yang lalu dia di baptis selam, jadi bergabung di ICM. Saya mau terserah di mana ikut, yang penting imannya bertumbuh. Ya Bapak Ibu, ya puji nama Tuhan. Di sini dikatakan mereka berdiri agak jauh. Apa tindakan mereka selanjutnya? Apakah mereka hanya berdiri saja terus melihat Yesus? Tidak, mereka ada tindakan iman, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ketika kita ada masalah, ketika ada persoalan, ketika anak kita sakit sekalipun, nggak mungkin kita diam-diam saja kan Bapak Ibu. Kita pasti ada tindakan, ada gerakan aktif. Di sini dikatakan. Dan berteriak, mereka berteriak. Orang-orang yang tadi sakit kusta ini berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ini satu pengakuan yang luar biasa. Apakah mereka mengenal Yesus sampai sejauh itu, Bapak Ibu? Mungkin kita yang sudah dikatakan sudah mengenal Yesus dari nenek moyang kita, dari papa mama kita waktu kecil. Tapi orang-orang ini mungkin hanya sebatas mendengar,
Tapi mereka sangat membawa satu pengakuan yang luar biasa. Yesus Guru. Bapak Ibu, ini hanya satu pengakuan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Amin. Luar biasa. Apakah mereka bilang, Yesus kasihanilah aku, sembuhkanlah aku? Tidak. Coba, saya memang benar-benar waktu merenungkan ini, tadi malam ini saya renungkan Bapak Ibu, jadi berkat bagi saya pribadi. Mereka tidak bilang, Yesus sembuhkanlah kami ini loh, dijauhin, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan sembuhkanlah, hilangkanlah semua ini. Tidak Bapak Ibu, coba perhatikan baik apa yang mereka sampaikan. Guru, kasihanilah kami. Ketika persoalan, ketika pergumulan, ketika mungkin ada banyak masalah yang kita hadapi, apakah kita, Tuhan, angkatlah bebanku ini, angkatlah persoalanku ini Tuhan. Tapi luar biasa, Tuhan kasihanilah kami. Ini satu penyerahan diri Bapak Ibu. Ini adalah satu penyerahan diri kepada Tuhan yang mereka percaya bahwa ini yang sanggup menyembuhkan mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita bisa yakin bahwa dokter sembuhkan anak kita? Karena kita yakin kan? Kita ada keyakinan dalam diri kita kan? Oh, saya percaya anak saya sembuh. Lebih dari itu, inilah pengakuan para orang-orang yang mengalami sakit kusta ini. Kasihanilah kami. Mereka tidak butuh, Tuhan, apa sih obatnya ini? Kadang kita gitu ya kalau sakit, apa sih obatnya ini ya, gatal-gatal, bla 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 bla. Tidak. Mereka tidak menanyakan ramuan supaya awet muda, ya supaya kita bla bla. Tidak Bapak Ibu. Apa yang mereka minta? Tuhan, kasihanilah kami. Kenapa? Karena standar seorang manusia dan manusia itu pada umumnya adalah berdosa. Kita setiap hari melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dari pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, yang mungkin melukai hati istri kita, suami kita, ya mungkin di rumah kita aja, cantik kali seperti bidadari yang turun dari kayangan. Ketika di luar sana si awewe lewat, mata terbelalak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita manusia berdosa, maka yang kita butuhkan apa? Belas kasihan, pengampunan daripada Allah. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, maka mujizat kesembuhan itu bisa terjadi. Di sini dikatakan respon Tuhan Yesus di ayat yang selanjutnya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa Bapak Ibu. Iman, pengakuan iman mereka tadi kepada Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu mereka butuh keselamatan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mungkin secara manusia, secara duniawi mereka bukan siapa-siapa. Siapa sih lu? Gak ada manfaat, gak ada, bukan orang terpandang, kasta jauh, kasta bla bla bla. Tapi Tuhan membuat terbalik semuanya. Tuhan memandang mereka Bapak Ibu. Saya percaya bahwa saat ini jika kita dalam pergumulan, kalau Tuhan datang memandang kita, senang gak? Kalau saya senang Bapak Ibu. Tuhan terima kasih. Kenapa saya, meskipun misalnya saya kadang-kadang waktu dulu itu paling milih-milih, ini fotonya begini ya, itu memang manusiawi saya sebelum Tuhan panggil saya. Tapi setelah saya diubahkan Tuhan bilang apa? Jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Sama ketika dalam penyembahan Bapak Ibu, mungkin kanan kiri ribut atau segala macam, tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, Tuhan akan memandang penyembahan kita. Tuhan akan menerima pujian penyembahan kita. Wah, enak gak dipandang Tuhan? Dipandang suami, dipandang istri aja enak. Apalagi ini dipandang? Bukan dipandang mantan, guys. Dipandang Tuhan. Luar biasa. Satu kesenangan, satu luar biasa yang paling kita rindu-rindukan. Nah, memandang. Dan selanjutnya Bapak Ibu di sini dikatakan, sementara mereka di tengah jalan
mereka menjadi tahir. Tuhan menyuruh mereka datang kepada para imam. Kenapa? Pada waktu itu tradisinya bahwa para imam ini sebenarnya yang bertugas untuk menjangkau jiwa-jiwa seperti ini. Kan mereka kan yang mempersembahkan kurban di bait Allah, kurban penghapusan dosa. Nah, kemana para imam-imam ini? Nah, kadang ya, ini saya pun ditegur oleh firman Tuhan ini, bahwa siapapun di dunia ini kita tidak boleh memandang sebelah mata. Mau dia seorang pemulung, mau dia cuma seorang manusia biasa saja, mari kita rangkul, kita sampaikan kabar keselamatan itu kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu di kampung saya berturut-turut orang meninggal. Padahal umurnya di atas saya pun kaget. Ya, teman saya bilang, iya kebanyakan makan B2 itu. Memang Bapak Ibu kalau di kampung itu wah memang luar biasa. Mereka Sabtu Minggu itu wajib itu harus ada B2. Makanya orang-orang Yes itu pada gemuk dan akhirnya umur seberapa sudah menyusui. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak menjaga pola makan. Ya. Dan yang paling penting, ini dia seorang anggota dewan Bapak Ibu ya. Kami kaget. Akhirnya, apakah jabatannya? Apakah rumahnya? Apakah segala harta dia bisa dibawa? Tidak Bapak Ibu. Ya, cuma satu helai baju. Berapa sentimeter itu? Berapa meter itu? Itulah tempat terindah kita selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau lewat Temiang, pernah nggak ada pikiran itu rumah masa depan? Enggak, itu rumah persinggahan Bapak Ibu. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, rumah kita di mana? Di surga. Tadi malam ada kami lewat Temiang, kata si abang, si Berli, "Ma, kita lewat Temiang, ada hantu." Di sini dikatakan ketika dalam perjalanan mereka menjadi tahir, sembuh. Bapak Ibu di sini kalau saya membaca tafsirannya bukan hanya sembuh biasa Bapak Ibu, tapi tahir dalam hal ini Tuhan melakukan kuasa yang besar di mana dosa mereka diampuni, secara fisik mereka sembuh dan mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Inilah arti ketahiran yang sesungguhnya. Makanya pada saat ini jika kita dalam segala persoalan hidup, saya tidak tahu ini kedap-kedip, nah mari kita datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhanlah satu-satunya penolong pengharapan kita. Ya, di sini dikatakan selanjutnya mereka menjadi tahir. Di ayat yang ke-15 kembali ada sesuatu hal pelajaran yang paling berharga. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Bapak Ibu, mereka sudah merasakan mujizat Tuhan, mereka sudah sembuh. Berapa orang mereka tadi Bapak Ibu? Hanya satu orang yang baik. Kemana yang 9 orang? Waduh. Kadang ketika kita sudah di zona nyamannya Tuhan, Tuhan memberikan berkat. Berkat itu jangan identik dengan materi ya Bapak Ibu. Kesehatan juga diberikan Tuhan, kesenangan diberikan Tuhan, sukacita diberikan Tuhan. Kadang kita lupa diri. Inilah yang dialami oleh 9 orang ini. Tapi hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri, tersungkur. Itu Bapak Ibu, itu kalau di luar sana tafsirannya itu benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu namanya dia mensyukuri, dia bersyukur karena dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Amin Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa bukan kehebatan kita, bukan kekuatan kita, kita ada sampai detik ini. 2023 kita lalui bersama Tuhan. Saat ini kita masuk di tahun yang baru ini. Kemarin kami kunci tahun. Bukannya kapan? Gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana saya kadang-kadang takut. Secara manusia kita cemas, khawatir. Bagaimana ya bulan Februari, bulan Maret, April, apakah saya kuat, apakah saya masih sehat, apakah saya masih pekerjaan, saya masih lancar-lancar. Secara manusia kita pasti punya perasaan itu.
memuliakan Allah. Selanjutnya, dia ini Bapak Ibu, orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang diasingkan, orang yang dirasa itu bukan siapa-siapa. Mungkin kalau sekarang ini mungkin hanya manusia, hanya pemulung biasa Bapak Ibu. Secara kasta, secara apapun dia gak dianggap orang Samaria ini. Tapi orang yang kita anggap biasa, malah dia yang lebih tahu diri. Ketika Tuhan memberikan berkat berlimpah, Tuhan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan, dia tahu diri datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa melalui kebenaran firman ini, biarlah menegur kita kembali. Tuhan, saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingin mengembalikan semua yang terbaik hidup saya untuk Tuhan. Abang kemarin itu hanya satu statementnya, saya mau di sisa hidupku ini. Tapi beberapa hari yang lalu kamu lagi penyakitnya Bapak Ibu. Tapi satu hal yang kami yakini, jika Tuhan waktunya Tuhan, yang saat kami senangkan itu dia sudah kembali kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saat ini juga ada kesempatan kepada kita, mungkin ada orang tua kita, saudara, kerabat kita yang masih belum mengenal Tuhan. Kesempatan kita untuk mengingatkan mereka, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada mereka. Di sini dikatakan di ayat ke-17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Tuhan itu nggak tahu Bapak Ibu seberapa Tuhan titipkan berkatnya kepada kita. Waktu Tuhan menolong kita, Tuhan tahu. Terus kita pura-pura lupa. Ini kadang-kadang jadi teguran bagi kita. Jangan pura-pura lupa. Di sini dikatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh, menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Kita takut. Suatu saat Tuhan bilang, di manakah ibu ini? Di manakah Teacher Wina ini? Di manakah si Wina ini? Kalau Tuhan mencari nama kita, karena Tuhan masih meragukan siapa kita, aduh, itu sangat celaka. Tapi sebelum waktunya, mari kita datang kepada Tuhan. Di sini dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain daripada orang asing ini, Tuhan membuat satu perbandingan. Ini orang Samaria yang sama sekali dianggap bukan orang biasa, yang dianggap biasa-biasa saja, tapi dia tahu diri, dia malah datang bersyukur kepada Tuhan. Kemanakah orang yang ke-9 tadi? Saya percaya bahwa melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadar diri, mari kita sadar diri untuk senantiasa menyerahkan hidup kita kembali kepada Tuhan, memuliakan Allah. Lalu ia berkata kepada orang itu, orang yang datang, orang yang tahu diri tadi, yang tersungkur di bawah salib Yesus, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan jikalau kata ini disampaikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau, bagaimana respon kita? Siap Tuhan. Berdirilah, pergilah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita merasakan berkat mujizat Tuhan itu, jangan kita berdiam diri saja, tapi kita pergi menyaksikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya senang sekali minggu yang lalu kesaksian Ibu siapa? Ibu Yeni. Ya, beliau ini melayani seorang anak yang secara anak autis ya Bu. Nah itu. Tapi ibu ini tidak henti-henti untuk hanya bernyanyi Bapak Ibu. Bernyanyi sekolah minggu. Tapi percayalah, mungkin bukan saat ini anak itu bisa terima Tuhan Yesus. 10 tahun kemudian, jangan jauh-jauhnya, entah berapa tahun kemudian Tuhan menolong. Bahkan mereka saat ini, orang tua mereka pun welcome ya Itu. Jadi dimanapun